رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus ashab as-sa'adah, para ulama, para mursyid, para muqaddam, para khalifah, tariqah qadiriyah, syadiliyah, syakariyah, tijaniyah, ingkang wonten dhateng panggilan ingkang dipun mulyakaken dhateng Gusti Allah Ta'ala. Ila akhil karim sahibul fadilah wal barakah wal karamah wal ijabah Kiai Al-Hajj Husaini Al-Qadiri atalallahu baqa'akum, mudah-mudahan panjang umur sehat. Amin. Ini Pak Kiai ini kasih neng kita mengatakan karena ada bojo mali kasih pantas ya. Mungkin apa badan? Setuju apa badan? Bukan jangan setuju. Nanti ibunya ini malah bentuk pengulang. Wis ojo ngundang wisata seleh provokator. Para sedherek, para sedulur, para jamaah tarekat. Usikum wa iyaya bitaqwallah, tarekat qadriyah manaqib syaikhul qadir ajalan. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa alaikum bil masyayikh. Bi masyayikhikum. Kula panjenengan sedaya niku kedah cecangkulan kekantoran dumateng para ulama. Dina boten? Kedah kekantoran dumateng para ulama. Yang tiang itu mlebu swarga niku wasiqal ladina taqu ila jannati zumara. Tiang mlebu swarga niku boten piyambak-piyambak tapi bergolong-golong. Maka sampai ditanggupi golongan sinten, sampai jawabnya golongan sinten. Golongan Mbah yaiku Syekh. Dina boten? Bu, sampean iki golongane sapa? Sampean jawabnya napa? Golongannya Mbah yaiku Syekh. Kita mboten. Ya, Bapak kata sopan nggih, sebab mlebu teng swarga niku sumara bergolong-golong. Maka dari itu wa yawma yud'auna bi imamihim, maka manusia kok diundang itu imam sing diundang. Sing diundang Imam Syafi'i, pengikutnya Syaikhul Qadir Al-Jilani, pengikutnya di antara Islam itu kita minat kita gerek sinten. Ya itu adalah gayai Husaini, maka gayai Husaini bergerak pundi lah sampai sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi panjenengan niku ragu dumateng majelisnya, yaitu Mbah yaiku Syekh niku adalah dalam rangka wasilah kangge i'tibad tawassul. Begini apa betul dumateng Allahus Samad biwasilati Jibril wa biwasilati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kelawan wasilah Kanjeng Nabi, wa biwasilati yaitu adalah pewaris Nabi warasatul anbiya, para ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa biwasilati Syekhina Abah yaitu Syekh. Dan itu cara yang beragama kados mboten, sehingga agama ini orang arang. Ngantuk apa mboten? Ngantuk apa mboten? Ngantuk mboten apa-apa, mesti lemahon mboten apa-apa. Kula ngaos ditinggal film biasa kula iki. Lah niku napa maling kang sepuh-sepuh pun sareh mawon, mboten apa-apa, enggak apa-apa ditinggal coba. Nanti kalau selesai ngaji, matanya masih merentus, enggak usah dibangunin, tinggal digotong aja di kuburan saja. Ngantuk apa mboten? Terus digotong deh. Para sedherek, para sultan jenengan iku teng niki wonten apa yaiku syairi maos manapi itu panjenengan bahagia apa mboten? Bagjan apa mboten? Bagjan apa mboten? Napa malih wong niku dawuh sapi wonten kali alhamdulillah. Alhamdulillah. Andi
gak ngomong jika ibu bungkusan api sih ngomong jika dia jahit tok yang suara apa kalau tadi kiai itu pakai ngalahin kalau tengah lagi duwe jika tisu nanti sing ikhlas sebagai rekor sing dua cuma hati tentu ini lo kemarin itu itu siapa yang tentang bikin lo tadi kenal lo ikhlas lo kan bukan semua ikhlas tapi cuma yang cuma maling Kina ko badan tuh, kina ko badan. Oh, ayo podo ngaji para dari ulama. Kemudian, sopo sing seneng ngaji ganjarane oli warga sopo sing seneng ngaji ganjarane oli pengen nebus suatu aku badan. Pengen apa bener kira-kira potongan panjenengan ini potongan suatu atau potongan rokok kira-kira mawon potongan suatu pasti bener masa potongan suatu irungnya pesek-pesek kayak pun suatu banget sih emang orang suatu yang irungnya pesek konten apa bener kayak sini lo suatu tadi itu lengkap sing pesek sing mancung konten di sing pesek di ayu margi pesek sing mancung di ayu margi mancung tergantung panjenengan pesek ribut memang jenengan sudah nonton pesek busi pulau nyuwun bocor itu dari sing pesek di ayu dari orang pesek jadi kita tetap ala pesek kita tapi ayu gila kemudian oh, para syekh para sedulur, senang tentang pengawasan majlis zikir. Majlis zikir itu rawdatun min riyadil jannah, salah satu taman surga niku terus kanjeng. Terus kanjeng Nabi niku majlis zikir itu rawdatun min riyadil jannah. Mesuk utama kowe kabeh liwat ana majlis zikir, ana majlis ilmu mangke kowe kabeh. Niku terus kanjeng Nabi niku. Mantuke kowe kabeh. Ojo sampai orang mantep awakmu iku nek umpama lewat majlis zikir, lewat majlis ilmu, iku awakmu kudu mantep. Sebab apa? Sebab majlis zikir, majlis ilmu itu rawdatun min riyadil jannah, salah satu taman swarga sing ene ning dunia. Ini kula mendika ngangge bahasa Jawa Timur ya. Kina badan. Paham no badan. Lah niki para syekh rasul. Ojo sampai panjenengan zikir ora gak pernah zikir nek ono pengajar gak gelem teko. Nah, soal bagi nopo panjenengan lewat kintul mawon niku terus kanjeng Nabi asal wong kintul niku teng majlis zikir, majlis ilmu niku Gusti Allah ngapura dosane sampean gak ada dosa napa mawon badhe dipun apura Gusti Allah. Dino to mboten. Panjenengan niku gak ada dosa napa mboten? Gak ada dosa napa mboten? Ngerti aku tampang dosa. Ini modal kita apik tengah jalan niku saya dipak. Nek wis bubar ya beda meneh niku. Tung bojone yang nyakar iki mung kados ngeten ya. Nggih apa mboten Bu? Ora syekh rasul. Ibu-ibu nek sumpama bapake gadah yatra, seneng apa mboten? Seneng apa mboten? Nek bapake mboten gadah yatra, seneng apa mboten? Seneng apa mboten? Dan sampai turun mantung bapak kan untuk yatra sampai ini. Lah iku mana kita koyo kiye sampai ini. Nggih apa mboten? Tapi sebenarnya boten napa-napa. Nek bojo itu elek api boten napa-napa, sing penting akeh duit. Arep kerjaane PNS arep dagang bakso gak apa-apa, sing penting akeh duit. Arep dadi kiai ora dadi kiai bisnismen apa bae sing penting duit malah bojoku gak pati penting, sing penting duit. Tapi rokoknya kesampean ya. Ibu bojone sampean waktunya kaya piye manakikan rasane kiai gak baras-baras. Kira mboten. Para syekh para sedulur, lan itu para syekh rasul. Ayo podo tetongah besok mlebu swarga. Nggih.
iku carane yen ono pengajian ayo padha teko aja padha lunga nganti rampung donga yen donga dereng rampung sampun Bu. Ini biasanya ibu-ibu ini sahibul bubar. Sopo sing bubar kok doang ngaku muga-muga bojone kali meneh di sana. Unan meneng nusa. Dina kok mboten. Ora srek ora rasul. Wau maca selawat ingkang maos niku baye iku syairi. Kang artose paham apa ora? Paham napa mboten? Mboten paham. Wis gak apa-apa sekali diwaca bae selawat ora kudu paham kok. Dina mboten. Lha kok mboten kudu paham, Gus, kudu paham. Proses ini dan proses Abdul Qadir Al-Jilani maca selawat gak kudu ngerti. Gak ngerti ora apa. Ojo bara sampeyan kadang-kadang kiai ojo bar saji gak ngerti artine apa. Sing penting ngereng-ngereng tok lagune tok sing enak. Anggur di gedung kok kayaknya wong sing paling ngerti meresapi maknanya. Padahal kudu dari sampeyan orang ngerti artinya. Ini jenenge kiai modus nih Pak. Gila kok bener? Gak apa-apa. Sing jenenge tabarukan iku gak kudu ngerti. Sing jenenge tabarukan iku gak kudu ngerti. Aku marah ning kiai, saya marah kepada kiai pengen ke gubernur minta barokah surat dari kiai, suratnya dikunci diripet, gak usah disobek, isinya apa gak tahu, gak kudu ngerti. Sing penting dikiai malah gubernur loh, maka ya ternyata 500 juta lah, sing penting gak terus foto. Kilometer kalau panjenengan minta sendiri paling-paling dikasihnya 5 juta dengan suratnya kiai, walaupun sampai nggak tahu artinya 500 juta kumul ini jenisnya tabarukan gak kudu ngerti. Milo kiai kudu ngajari sampean sedoyo nang Jawa Timur niku gak mereka sampai ngerti orang barsanji ora apa moco barsanji ya mesti ngerti gak ngerti gak penting. Kilometer milo Jawa Timur, Jawa Barat, moco sholawat kafrijiyah, moco sholawat nabiyah, sholawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilah, wa sallim salaman taman sampai 4.444, 4.444 itu dibaca 17 tahun sampai detik ini artinya apa enggak ngerti. Apa Ustazah bilang Gus, kalau di Jawa Timur, kalau di masyarakat saya, apalagi di Indralaya itu nggak penting Gus artinya, yang penting berkatnya ojo keri ya Gus. Gila kemudian, kalau itu bagai iku seri itu hampir kesiru itu. Itu moco yang itu diberkati, banyak sih berkata urusan manusia. Dino model, nariku milo tabarukan. Dino model, moco selawat itu tabarukan, moco nuli tabarukan. Sebab lupa, sebab panjenengan itu bagi ngertosi maknanya susah. Turnek supaya panjenengan ngertosi maknanya, bagi ngerto, bagi niru Kanjeng Nabi, enggak bisa sampai niru Kanjeng Nabi. Dino model. Saya adalah membaca selawat karena cinta kepada Rasulullah, karena rasa cinta saya kepada Rasulullah. Tidak asmu buntun model potongan atau setan lah teman marah Kanjeng Nabi menopoi sampean dino betul mana kita kodang hutan iyo keblak balak belum dibantu ini jodoh balkon ini anak kita sembahyang subuh jam 9 esok mana kita ngomong dengan marah Kanjeng Nabi opo apa zikir alhamdulillah lalu kuning bakung alhamdulillah si model kayak dia untuk bermarah Kanjeng Nabi opo dino boten wis ngaku banget dino boten ngaku susah mencoba dino boten ngaku ya kalifu dulu bakum akui kesalahanmu dino boten tapi ini sumpah di TKI bareng pulau oleh panjenengan ditanggung di pulau mesti jawab temen ibu-ibu bareng Kanjeng Nabi cuma orang bapak-bapak kalau sama Kanjeng Nabi cinta apa tidak? Harus jawab cinta. Mau ikut sama Kanjeng Nabi apa tidak? Mau nyontok Kanjeng Nabi apa tidak?
Baden derek Kanjeng Nabi napa mboten? Niki jawabannya bukan jawaban orang cinta, ini namanya mulut bawel namanya. Sampai buka Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, ada kitab namanya kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini meriwayatkan satu riwayat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad salah satu hari itu Kanjeng Nabi diisra mi'rajkan oleh Allah ke surga. Ke Sidratul Muntaha, dimasukkan oleh Allah ke surga. Begitu dimasukkan ke surga, saudara-saudara sekalian, Kanjeng Nabi kaget. Kanjeng Nabi pada waktu masuk di surga itu kaget. Apa kagetnya? Kanjeng Nabi langsung bicara, wa idzal aktsaru ahliha min fuqara'i ummati. Pas dilihat oleh saya, ternyata raja di raja surga, konglomerat surga adalah umatku yang hidupnya melarat dan miskin ada di Indralaya. Wong melarat niku katas mlebu swarga, ojo berkecil hati. Wong melarat niku gampang mlebu swarga. Nek Indralaya kepingin gampang mlebu swarga, gak usah dadi wong sugih, gak dia wong melarat, insyaallah mlebu swarga. Allahumma Allahumma Rasulullah harus ngomong ora Allahumma monggo. Aku tak pengen sugih dunia akhirat ndasmu. Tidak boleh. Masya Allah. Begitu Kanjeng Nabi bangga, begitu Kanjeng Nabi turun dari surga, begitu Kanjeng Nabi turun dari surga, Kanjeng Nabi sudah pulang ke rumahnya. Kanjeng Nabi selalu lisannya selalu basah dengan doa. Doa apa? Satu doa yang tidak pernah diucapkan oleh masyarakat Palembang. Satu doa yang paling ditakuti oleh kiai-kiai Palembang. Doa apa? Doa minta jadi orang miskin. Ini doa yang paling ditakuti oleh kiai-kiai. Apalagi itu saya punya mobilnya berapa guys? So kalau seumpama ada yang bilang nih, yaitu adalah kiai-kiai Palembang, minta doa, minta miskin di depan saya, maju sekarang, tak amin nih, miskin beneran nanti. Nggak ada yang berani, jangan anda percaya. Tapi Rasulullah doanya apa bu? Allahumma amitni miskina, akhini miskina, wa amitni miskina, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, saya tahu, aku tahu di surga ini kebanyakan orang-orang miskin jadi raja di raja, jadi konglomerat di sana, mudah masuk surga. Supaya diri ini mudah masuk surga, hidupkan diri ini dalam keadaan miskin, matikan diri ini dalam keadaan miskin, jadi orang miskin, kumpulkan aku bersama golongan orang miskin. Rasulullah itu hidupnya lebih memilih miskin daripada kaya. Ini kupingnya pada bolong atau enggak? Bolong atau bolong? Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah manatib nih, hidupnya milik kaya apa milik miskin? Jawab. Dasmu buntul. Milik miskin apa milik kaya? Milik kaya apa milik miskin? Ini pertanyaannya harus bolak-balik ngaku. Tetap sampai miliknya kaya terusnya melu marang Kanjeng Nabi, melu apa sampai itu perseterangan dengan Kanjeng Nabi. Gini kan? Oh cuma nih sampean wong kiai panjenengan gak akan bisa niru Kanjeng Nabi. Sopo kayak sih bisa niru Kanjeng Nabi? Bukan buntut pesantren terbun gak akan bisa, gak iso niru Kanjeng Nabi. Sing percaya dengan aku. Orang percaya, Allah riwayat Imam Bukhari, para sahabat Rasul, pada waktu Kanjeng Nabi perang itu kelaparan, itu pasukan 4 hari 4 malam tidak makan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq langsung lapor kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam, malaka ya Abu Bakar. Ada apa Abu Bakar? Ya Rasulullah, nyuwun sewu pangapunten ya Rasul. Ini ada pasukan 200 orang belum makan 4 hari 4 malam. Sedangkan perang ini memerlukan tenaga ekstra. Ada makannya ya Abu Bakar? Tidak ada ya Rasul, cuma ada 1 nampan saja, nggak bakal mencukupi. Ada 1 nampan? Iya ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar ta'ali, Abu Bakar di bawah sini. Nampannya di bawah,
nasi dengan lauknya dibawa. Enggak ya Rasulullah, disodorkan di depan Rasulullah. Rasulullah menempelkan tangannya yang sangat mulia di atas nasi, di atas lauknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah mengatakan kulu. Ayo pada makan. 200 orang pasukan antri makan kenyang semua. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakr kul, wa ya Umar kul, wa ya Abdurrahman kul, ayo makan kopi, bisa makan semuanya. Begitu makan masih ada sisanya kemudian dimakan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu tangannya Rasulullah kalau megang nasi dengan lauknya, nasi lauknya enggak habis-habis, malah tambah banyak. Kira-kira kayak Palembang ada tidak yang bisa kayak gitu? Udah jawab yang jujur. Yang jujur aja, kenapa itu sehari sampai yang berlai 2 sapi itu kan berarti habis semua itu, tangan apa itu ya? Betul. Ayo sob, saya tanya sama jujur, kalau seumpama kayak sampean tangannya megang nasi dengan lauknya, itu nasi lauknya tambah banyak atau tambah habis? Saya jawab ya habis semua, bukan ayamnya aja hilang dibawa sama kiai. Saya nggak kebagian. Jadi untuk menemukan Nabi susah. Makanya kalau konsepnya Imam Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, Al-Mahabbah, yang namanya cinta itu ada 2, yaitu Al-Mahabbah bil ittiba', cinta dengan mengikuti, dengan meniru, dengan mencontoh. Itu tidak mungkin kita lakukan karena Rasulullah itu manusia yang sangat luar biasa. Maka dari itu kalau kita tidak bisa mencontoh, maka ada alternatif nomor 2, Al-Mahabbah bil madhi, yaitu adalah demen mencintai dengan cara memuji. Memuji apa? Sholawat itu isinya muji semua kan? Kenapa? Karena kita ini nggak bisa niru. Kalau tidak bisa niru, ya muji. Jangan sampai jadi orang niru nggak bisa, muji nggak mau, keras kepala. Kalau bahasa Cirebon pangkot namanya. Apa bahasa Jawa Timurnya pangkot ini? Pangkot, keras kepala. Jadi makanya ulama-ulama itu mengumpulkan kalian semua untuk apa? Memuji Rasulullah. Karena itu yang bisa kita lakukan. Betul. Makanya Allah wassalam marhaban ya khairata'i. Kadang-kadang nggak hafal sama lafaznya, cuma lagunya doang. Nggak apa-apa, yang penting akhirnya kompak. Betul. Nah itu jadi, dan baca sholawat itu saudara-saudara sekalian, walaupun yang tarafnya taraf cinta, itu tidak harus ngerti. Kenapa sih kalau kita baca sholawat juga harus ngerti? Karena baca Quran aja tidak harus ngerti. Apakah orang baca Quran harus ngerti? Enggak, kata siapa? Kalau ada intelektual mengatakan baca Quran harus ngerti, itu bukan intelektual namanya. Betul. Jadi bukan intelektual, baca Quran harus ngerti. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzar, iqra'il Qur'an tafham wa la tafham. Wahai Abu Dzar, bacalah Al-Quran, ngerti nggak ngerti artinya. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam A'immatil Ummah wa Imam Madzhabil Arba'ah, mengatakan, ya ma'asyiral ashab, iqra'ul Qur'an bifahmin atau bighairi fahmin. Kalian semua sering baca Al-Quran dengan ngerti, dengan nggak ngerti, nggak jadi masalah. Jadi baca Quran saja tidak harus ngerti, apalagi baca sholawat. Kalian baca Yasin nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Kalian baca Anas Al-Falaq nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Apalagi baca sholawat. Makanya ditegakkan satu hukum, yaitu adalah nasihat daripada Sultanul Auliya Al-Hawthus Madani wal Nursatul Burhani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan di dalam kitab Al-Futuwah bahwasanya kalau seandainya orang itu membaca Quran ngerti artinya, ngerti apa maknanya, paham maknanya, tujuannya adalah tadabburul Quran, memahami kandungan Al-Quran. Tetapi kalau tidak ngerti artinya, tujuannya adalah talabul imdad bi syafa'atil Quran, mencari anugerah Allah melalui syafaatnya Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu syafi'un musyafa'un, yang bisa memberikan syafaat kepada kita semua yang membacanya. Karena Al-Quran musyafa'un, yang diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya, walaupun yang membacanya nggak ngerti artinya.
Betul. Apalagi baca sholawat, mahabbatan lil Quran, cinta kepada Al-Quran. Kalau ada orang baca sholawat mengerti artinya, faham maknanya, tujuannya apa? Tujuannya adalah thalabus sirah wa tarikh, mempelajari sejarah perjalanannya Kanjeng Nabi. Tapi kalau nggak tahu artinya bagaimana? Tujuannya apa? Tujuannya adalah thalabul imdad bi syafa'atir Rasul, mencari anugerah Allah melalui syafaatnya Kanjeng. Karena Kanjeng Nabi itu syafi'un musyaffa'un, yang bisa memberikan syafaat kepada kalian semua yang membaca sholawat baik ngerti atau tidak. Karena Kanjeng Nabi musyaffa'un, syafaat itu milik Allah. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, otoritasnya kepada Nabi Muhammad untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang sering baca sholawat walaupun tidak mengerti artinya. Makanya sholawat tidak harus mengerti artinya. Makanya saudara-saudara kadang-kadang naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminah, min sadafati aminah az-zuhriyah, wa khassaha al-qaribul mujib bi an takuna ummah, bi an takuna ummah li Mustafa. Suara saya agak serak, kayaknya saya telah makan malam ini kayak ini. Telah makan mau ngigin-ngigin. Terus kalau bawa sing sabar, jadi kayak ini aku sabar terus, tapi cuma ringan gitu. Biasanya kalau server itu lek wonten kiai ora dibena ngomong disit, biasanya kritik anak disit biasanya. Aku terlalu khusus dan kiai ini kayak paling seringan gitu. Udah pikir nih kayak kuseri kayak muncul, jadi kok gak betul-betul kenangan ini. Ya mesti sabar. Terus saudara-saudara kan dimaklumi. Tidak boleh. Kalau ngomong ngaji, kalau mangan orang gitu. Benar gitu. Oh tenang Gus, ngaji ada mangan Gus. Iya, ngaji mangan, tapi kalau setiap Jawa, ngaji mangan, yuk bajingan, ngaji mangan. Wah, bisa puas, bajingan, ngaji, jaluk mangan, gasu. Tidak boleh. Walamma aradallahu ibraza haqiqati Muhammadiyah wa idharuhu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Berarti artinya apa enggak? Enggak apa-apa, enak jadi orang NU mah, enggak apa-apa. Betul-betul. Kenapa? Mahabbatan li Rasulillah, cinta kepada Rasulullah. Yang namanya cinta tidak harus mengerti. Kenapa cinta tidak harus mengerti? Karena cinta dengan mengerti itu alamatnya beda-beda. Kalau cinta alamatnya di dalam hati, kalau alamatnya ngerti di otak. Jadi ngerti dengan cinta itu beda alamat. Makanya orang ngerti belum tentu cinta, lah orang cinta juga belum tentu ngerti. Makanya yang paling bagus ya cinta, yang ngerti ya cinta. Tapi kita harus tahu bahwa cinta itu alamatnya tidak sama dengan ngerti. Ngerti alamatnya di otak, sedangkan cinta itu alamatnya di hati. Nimbang cinta dengan hati, nimbang ngerti pakai otak. Kalau nimbang cinta pakai otak harus ngerti, itu namanya salah timbangan. Kalau kalian nimbang jarak dengan apa? Dari Indralaya ke Palembang berapa kilometer? Mesti pakai kilometer. Kalau nimbang berat pakai apa? Mesti beli beras berapa ton? Mesti pakai ton. Sekarang saya mau tanya, dari Indralaya sampai ke Palembang kira-kira jaraknya berapa ton? Mudul bukan? Bilang niki kelapa sawit beratnya berapa kilometer? Udah mau sampai nih. Niki nyusah tiang ini bilang kan. Maka dari itu kalau saya proposal, orang cinta itu nggak mesti gemen atau nggak mesti ngerti dengan cinta itu beda. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian ada bahasa cinta, ada
ada bahasa logika. Kalau bahasa logika harus dimengerti oleh otak, tapi kalau bahasa cinta cukup diterima di dalam hati walaupun gak dipahami oleh akal. Gak mlebu akal, gak apa-apa. Wong jenenge bahasa cinta, sing penting artine nerima. Niku bahasa cinta. Baqaitu ala sirbil qada'i marar nabi faqultu wa mithli bil bukai jadiru asubal qada hal ma yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu aqiru. Sampai buka di kitab Ibnu Aqil di dalam bab la'anna, bahwa la'anna itu kalau semua banyak mutakalim itu boleh la'anli, boleh pakai nun upaya namanya la'anlahi. Di antara yang memakai la'anli itu ada syahidnya, di antaranya adalah syair cinta, cinta berdua akal. Ngomong aja itu yang masing-masing cangkem untuk nanti orang itu. Kayak ini cengkut itu udah orang ngerti percuma sampai cengkut terus. Di kampung aku pakai itu cengkut itu gak ngerti aku berdus kacang. Orang sebek orang setulus kawan itu niku bahasa cinta. Contoh kasusnya saya mau tanya kepada panjenengan. Jawab yang jujur bapak-bapak. Zaman kumin, zaman dulu waktu ibu umur 17 tahun, ibu-ibu cantik apa enggak? Cantik. Jauh sih dokter susah kan. Ibu-ibu cantik lagi sampai kan bu. Pak. Ibu-ibu itu siap umur 17 tahun itu ayu apa benar? Ayu apa benar? Ayu. Maka dari itu si bapak itu saking remen mengeluarkan kata-kata cinta sehingga mlebu akal. Apa? Kulihat bintang-bintang bersinar di wajahmu. Mlebu akal orang. Ono lintang nempel sing rai model kaya iki. Irunge gresek kulite busuk lintang apa sih? Tapi aku pada tanggal 20 pada tanggal kepanjenengan. Saya mau tanya kepada panjenengan semua, Bu. Ketika Bapak itu mengatakan kulihat bintang-bintang bersinar di wajahmu, penggalinya ibu, hatinya ibu senang apa tidak? Senang apa tidak? Ini namanya kata-kata cinta. Gak mlebu akal, gak masalah. Sing penting akhirnya nampi memiliki jenenge bahasa cinta. Cinta itu alamatnya penggali. Itu bahasa cinta. Kau adalah bidadari yang tak bersayap, yang melayang-layang pinggir pohon. Kuntilanak jenenge Pak. Ini salah malam sambil dikibas. Ada gunung akan kudaki. Wah mana bintang kelapa terus bos. Lautan akan kuseberang lautan bayang melelep. Itu saya dijawab, itu bukan bahasa logika, itu bahasa cinta. Itu artinya apa? Cinta itu sifatnya tidak logik tapi realistik. Hukum realistik itu di atas hukum logika. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ketika berbenturan sesuatu fakta logika dengan fakta realita, maka yang akan digunakan oleh Allah adalah fakta realita. Maka dari itu Nahdlatul Ulama yang dipegang apa? Yaitu dakwah bukan dengan logika agama, tapi Nahdlatul Ulama dakwahnya adalah dengan realita agama. Paham? Kita tengok blokin apa sama blokin. Oh aku lagi nulis kok juga blokin sama lu. Aku jenenge aku kan. Kino boleh. Paham boleh. Nah itu baru saya Rasul. Kalau sumpah ada berbenturan hukum logika dengan fakta-fakta realita, maka hukum logika akan kalah. Contoh kasusnya tadi. Kalau pada tanggal, kalau ada ayam punya anak itik. Cekernya ayamnya ceker apa? Cekernya ayam. Kalau bebek punya anak, cekernya ceker apa? Ceker bebek. Gitu? Aku lagi ini gadah ayam netes gansal, sampun netes bu. Tapi ada yang aneh. Apa? Ini bentuknya ayam, cekernya ceker bebek. Percaya nggak percaya realitanya ada terus gimana? Masya Allah. Berarti kan ayamnya dulu kan juga kosa bebek tangga dulu nih mas. Nggak ngajar gitu.
Ya Allah, mentang-mentang gara-gara ngurusin PWI lah serasa bila terus Palembang sampai putihnya kalau si merkosa. Tidak kemudian, ini pada siapa Rasul? Maka tadi itu realita yang digunakan. Realita itu tutur ulama itu dapat dengan realita agama. Maka tutur ulama selalu digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti halnya para nabi dan para rasul, yaitu berdakwah Islamiyah di depan Allah, diperintah oleh Allah dakwah dengan cara realita agama, bukan dengan cara logika agama. Maka Nabi Musa dan Harun mengalahkan Fir'aun yang sangat kaya raya, memiliki otoritas politik dan ekonomi yang menguasai. Nomrud dirasakan dapat dikalahkan oleh Nabi Ibrahim dan orang-orang Jabarin yang memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan politik dikalahkan oleh para nabi para rasul yang dianggap lemah, yang dianggap tidak memiliki kekuatan. Kenapa? Para nabi para rasul berjuang dakwah Allah dengan realita agama, bukan dengan logika agama. Maka dalam tutur ulama mencontoh para nabi para rasul berdakwah dengan cara memakai realita agama, bukan logika agama. Maka tahun 45 tutur ulama bisa mengalahkan sekutu. Kenapa? Realita agama yang dipakai. Orang saya Rasul Nabi Muhammad itu perang Badar itu paling pasukan itu digongeng lawan digondong saya 10 kali lipat. Itu secara logika kenapa enggak? Itu senjatanya buatan lengkap, pasukan musuhnya sangat lengkap, tapi kalah. Perang Hunain kalah, menang. Perang Aqsa digelar, ya tetap menang. Perang Khaybar yang dihadapi adalah kaum pasukan Romawi, sementara pasukan Kanjeng Nabi gak punya senjata yang lengkap. Mereka sudah punya senjata lengkap, kekuatan sangat luar biasa, tapi karena pegang tubuh realita agama, pasrah kepada Allah, akhirnya menang. Allah turun mengatakan, maka belum fi'atun qalilah bil qadar fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ini adalah realistis, bukan logik, walaupun tidak logik. Gimana? Ini realistik kok, Gusto kok mari dari simon realita. Jangan pakai logika. Logikanya kalau seandainya orang bekerjanya betul berarti kaya, gak mesti. Oh, nasi jungkir balik dan kayak resi harus Allah. Gimana? Lalu semua sampai suki gak bakal tekan kayaknya. Nek suki teko teng panggilan iku yaiku saiki berarti sampeyan nek ora duwe iki jelas. Gak duwe duit iki sama gak duwe duit kayak gitu. Dungane nangis. Tapi kalau udah punya uang itu baru datang. Saya itu punya jamaah kampus, saya mau ikut anak kita kampusnya pada pasar kuliah. Ya monggo. Kenapa saya mau kampus, saya berangkat bersama istriku semua. Begitu mau betul mana kita nanti sebulan tok. Baru sebulan deh yang hilang gak ketemu orang kemana. Begitu saya lagi di acara ketemu loh sampai lo ketemu kemana sampai lo gak mana kita. Alhamdulillah Gus, saya itu ekonominya saya sekarang sudah mapan Gus, saya juga nggak pernah berhenti lagi sama istri dari saya berhenti mengakibatnya dasmu. Orang sedang propera seluruh realita. Itu realita, nggak percaya bagaimana itu izinlah. Sama panjenengan itu pada waktu bahasa kali Mbak Abbas pemerintah yang Jawa Timur yang melawan Londo, kali sekutu Inggris itu dia izin jatahnya apa sih? Selawat itu apa? Selawat. Masya Allah. Bapak gue sampai komandan bakso gua tunggu kuli Londo. Siapa yang barisan bahas masalah sudah ada di medan kemenangan. Untuk Bung Karno Mbak Abbas sudah datang baru kita praktekkan barisan. Di Joloyo Rondo, singkan dengan baju di bawah bendera perang ulama dilakukan di sama-sama dengan putih. Maju jalan. Tapi gak dikei senjata. Semangat itu gak dikei senjata. Lo ribut loh. Akhirnya senjata lupa. Pesawat itu bisa mental. Bombe. Kill. Ini kalau tadi tembak merem semua makanya saya tembak dulu. Kalau masih merem lagi tak bom sekali ya. Jadi malam orang tidak ngantuk sih, saya kurang aja.
Tidak mau makan. Masa kalau rasul. Tunggu sejati solawat. Muncul solawat. Allah sabihun al-huda wa-rasyad. Unadi syabab al-jihad al-jihad. Ubitul khala wal-hawa wal-fasad. Wa amdi ila Allahi min tunisad. Siwa taqwa rabbi yawmil ma'ad. Siwa taqwa rabbi yawmil ma'ad. Aku berjuang agama dan bangsa. Aku berjuang bentengnya ulama. Aku berjuang Nahdlatul Ulama. Ku panggil pemuda-pemudi bersama. Tegakkan keadilan, kebenaran. Mohonlah selalu ampunan Tuhan. Mohonlah selalu ampunan Tuhan. Mohonlah selalu ampunan Tuhan. Lamben sapa Indra Raya, puluhan kotang, puluhan kotang, 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 puluhan kotang, puluhan kotang, puluhan kotang, puluhan kotang. Rambut Indra Raya itu gak enak ngalahnya. Ini ayo puluhan kotang. Kita ngomongin terus ibu-ibu sami-sami nangis gak pakai baju jihad nih. Kang Mas hati-hati di Kang Mas pintu di bangun Kang Mas di Kang Mas tak cuma ini kayak ini dirokso dicoba sampun nanti wonten ingkang sedo supados sakit pulih kang kula ngajari kula anak ibadah Quran pintu sing penting itu atine kok garene sing ikhlas mawon iki. Masyaallah Kang Mas aku tak ikhlas men Kang Mas. Malah nek sapita sampeyan gak usah muni maneh kampung lho guys. Di Surabaya mak wae Surabaya. Masyaallah. Kira banget. Rawi rantas jihad di NU malang-malang kutu mimpiin NU ning ati amanat TKI titipan wali ajaran Nabi ayu letu kabeh nanti lali ayu derek kabeh nanti geni sambil mikono angke apa budal angke berjuang di masyarakatnya sambil nangis yo ditinggal baru kayak gue selamat datang selamat pergi kami ucapkan kepada kiai yang membimbing kami siang dan malam petang dan pagi. Kepada kiai kami aturkan jiwa dan raga kami pasrahkan demi penuhi sebuah panggilan jihad yang mulia dan perjuangan. Marilah kita sambut semua panggilan NO yang telah tiba. Coba dulu NO Nahdlatul Ulama, saya ini NO sampai nanti. Masya Allah, dengan realita agama, niku Belanda sekutu campur kali Inggris. Dikalahkan oleh NU karena NU tawakkal ala Allah. Bermakna Manitumatun Basim Manitumatun Barabbas akhirnya itu kekuatan Belanda sekutu dikalahkan oleh orang-orang NU persis oleh Nabi Musa, Nabi Harun bisa mengalahkan Fir'aun, Nabi Ibrahim bisa mengalahkan Namrud. Apa sebabnya? Sebab di belakang kita semua adalah ada ridha Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dilodan jadi realita, jangan cuma logika, realita, realistik. Dulu kadang-kadang aku itu gak pati percaya nih ono sampai kuplukan gambar NU ini. Kadang-kadang modus yang gabung ya. Kupluk NU itu bener orang hatimu NU ya. Hah? Jawab lama-lama gak camplong sampai gitu. Nah ini kupluknya sampai gambar NU ini NU rasa apa itu?
Karena aku itu ragu model kayak gitu, model itu NU modus itu. Nah aku balik tanggung ke panjenengan ini. Oke? Nek ono nek panjenengan kagungan yotro 7.000, sampai punya uang 7.000, ada ikan harganya 4.500. Dari 7.000 itu kemudian beli ikan 4.500, kembaliannya berapa? Maksudnya pindah 2.500. Nah itu panjenengan itu masih logik tapi dereng realistik. Panjenengan dereng dados tiang NU, kuplukmu NU, hatimu kasih HTI dari FPI sampai wis aja orang aku sampai tobat apa. Masya Allah, ketok NU ternyata FPI sampai ini pun kayak ini pun sampai nono sampai itu jadi dulu saya mengakhir ke pembang Panjenengan bisa mikir ada uang 7.000 beli ikan 4.500, bisanya sampai itu ada kembaliannya 2.500. Lu kita bus 7.000 dikurangi 4.500. Aku ngerti kalau mikirmu. Tapi panjenengan perlu tanggung secara realistik kepada para ulama NU. Yai, panjenengan kagungan yotro 7.000, ya. Wonten ulang yai, regine kawan yang 100, ya. Panjenengan tumbas ulang, ya. Mangsulane pinter yai, mangsulane 500. Kok bisa 500 lah? Yang dikatakan sudah 5.000. Gimana sampean ini? Saya mau tanya, kalau sampean punya uang 7.000, ada ikan harganya 4.500, sampean beli ikan, apa uang 7.000-nya semua dikasihkan terus ikan? Berapa yang dikasihkan? Berarti kembaliannya berapa? Sampean baru jadi orang NU, berarti sampean NU mu'alaf sampean itu Pak. Jadi NU mu'alaf itu. Berarti jamaah yang usahin itu jamaah NU mu'alaf. Nah, ini bahas masalah yang berkaitan dengan korekoh pusing mumet. Gila betul? Wis kita berkucing wa arkanul jurut wal berik. Ini model kayak gini, kita punya kucing eter di kubur tak bisa jawab. Kalau ini nonton punya sapi, nonton punya makhluk amin dasmu. Udah masalah kucing aja. Ada kucing sekali lompat dapat 2 tikus, tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa? Ayo jawab. Saya sampai pintar ilmu mantek, dasmu guntur ya. Kucing tak bisa jawab sampai ayo. Kalau kucing sekali melompat dapat 2 tikus, tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali? Berarti 4 kali di HTI, SPI ya sudah. Tampar mulai gak mari-mari sampai ke aras-aras menjahit. Masya Allah, sing sakar menjahit kakak murid kata suatu. Masya Allah. Lu boleh res, lu sampai tahu ke NU Kiai. Kalau ada kucing sekali lompat dapat 2 tikus, iya. Tikusnya ada 8 Kiai, iya. Kucingnya lompatnya berapa? Sekali aja. Sekali aja kayak iya. Berarti dapatnya cuma 2 dapatnya. Yang namanya tikusnya mana kayak kabur semua kan, tikus paling takut sama kucing. Itu namanya realistik. Lu sampai apa ada tikus nunggu ditangkap sama kucing? Oh, itu tikus kempul di untuk saja telepon itu. Dinobatkan. Nah itu berarti sampai itu bagian lebu NU gitu kan. Kenapa? Karena sampai selalu pikirannya logika dan logika. Logika itu adalah cara kesampaian, realita atau realistik itu caranya Gus Dur. Bila sampean selalu bertentangan dengan Gus Dur, tetapi kita akan diaju argumen dengan Gus Dur, pasti sampean kalah. Kenapa? Realita itu adalah puncak daripada kemenangan para nabi para rasul. Maka NU memakai manhaj realita agama, maka NU selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milo sahabat tak ngerti tak Nah termasuk juga membahas nasab Pak Ali ini sesuatu yang realis. Kudu dibahas no betul. Kita dibahas no betul. Nesukung pahami ulama NU ada yang mengatakan membahas nasab Pak Ali, masalah nasab gak penting sangkemu. Oh gak penting pun Bang. Maya ta'alaku bi Rasulillah itu adalah harus dianggap penting. Sesuatu yang singkat dari harus dianggap. Zaman sahabat dibuka suratul ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, sehingga menyusun satu riwayat-riwayat dari sahabat khusus tentang yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi di kitabnya jenenge Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, dan banyak kitab-kitab yang lain tentang masalah yang berkaitan dengan Rasulullah. Kenapa? Karena sahabat itu katsaratul intimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, banyak menganggap penting bahwa apa yang kaitannya dengan Kanjeng Nabi itu harus dianggap penting. Itu sahabat itu menyatakan Kanjeng Nabi cara berjalannya, cara hidupnya Rasulullah bagaimana, cara memakai pakaiannya, cara Rasulullah memakai sarwal bagaimana, cara Kanjeng Nabi memakai sandal bagaimana, sifat sholatnya Kanjeng Nabi bagaimana, sifat subuhnya Kanjeng Nabi bagaimana. Kanjeng Nabi ini ludah itu pripun, Kanjeng Nabi ini menggunakan mukhofak itu dah pripun, Kanjeng Nabi ini manteng itu pripun, endi itu pripun, Kanjeng Nabi ini makmi itu pripun, capek pripun, ngunyahnya bagaimana, caranya Rasulullah minum, caranya Rasulullah buang air besar, caranya Rasulullah buang air kecil, cara ceboknya Rasulullah, sampai caranya Rasulullah mengauli istrinya, cara junubnya Rasulullah, semua dicatat oleh para sahabat. Kenapa? Karena sahabat menganggap apapun yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi itu harus dianggap penting. Jadi sampai jadi ulama, jadi ulama pengecut, saking berjiran Habib nanti apa sih kaitan dengan Kanjeng Nabi gak dianggap penting. Entah semua betul. Kalau pasang bantu ngecok yang lain dewek kok kabur. Paham kan? Lu kan bener niku proses. Jadi sopo niku? Sesuatu yang berkaitan dengan Basim Asari itu penting, sesuatu yang berkaitan dengan Bung Karno itu penting, sesuatu yang berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebut manaqibnya, sesuatu yang berkaitan dengan Imam Syafi'i juga penting, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu. Sampai sahabat itu hafal ubatnya Rasulullah hafal. Rasulullah pada waktu umur sekian ubahnya ada sekian, Rasulullah pada waktu wafat ubahnya tidak lebih dari sekian. Itu apa sahabat? Kenapa? Menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Itu ubahnya, itu cara duduknya, itu cara berjalannya, itu cara makannya, itu cara minumnya, apalagi nasabnya Rasul harus dianggap penting. Bila di dalam maulid Nabi pasti nasab disebutkan, di dalam manaqib pasti nasabnya ulama itu disebutkan. Kenapa? Karena nasab itu bagian nafas kehidupan ulama itu. Maka pembedakan nasab ini adalah merupakan kejahatan spiritual minal paling Allah yang bakal bisa menghancurkan fondasi agama Islam. Lo harus dihadapi secara serius. Sampai dihadapi ulama NU, ojo sampai jadi ulama NU pengecut gawani. Aku sampai kok ngamuk-ngamuk, kamu mah kalau udah ngamuk-ngamuk. Main-main, jadi ngamuk-ngamuk misalnya. Gino betul, paham betul. Gino betul. Jangan gak dianggap penting Pak. Masya Allah. Oh semua muka terus keluar. Apa itu Zabas? Ngurusin nasab Habib, ngurusin nasab Habib. Apa sih manfaatnya? Siapa? Si ngurusin nasab Habib siapa? Saya tidak lagi ngurusin nasabnya Habib. Wong jumlah Habib di Palembang saja saya tidak hafal. Bagaimana ngurusin nasabnya? Logikanya dipakai. Betul? Saya tidak lagi ngurusin nasabnya Habib. Saya lagi ngurusi, melindungi, mensucikan nasabnya Nabi saya Rasulullah Muhammad SAW. Afdalul anbiya'i wal mursalin wa afdalul makhluk ala ikram khairil bariyah, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, yang dijagokan oleh Ba'alwi. Sebab Ba'alwi dan Habaib ini bukan aku cucunya si Tanjo, bukan aku cucunya si Bejo, bukan aku cucunya si Kudimin, tapi gak tanggung-tanggung ngaku cucunya khairul bariyah Nabi Muhammad, milik umat Islam semua. Maka wajib diverifikasi ini Ba'alwi benar apa tidak ini. Urusannya balik Kanjeng Nabi. Ojo sampai mau Palembang saking gembernya baru Habib nanti. Masalah balik Kanjeng Nabi gak dianggap penting. Aku dengan saya. Masya Allah, jangan seperti itu. Ini apa dan? Mustafa Ta'ala nggak penting Kanjeng Nabi apa dan? Nggak penting apa dan? Nggak penting.
min kitabi wa hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Bumi belum diciptakan, langit belum diciptakan, para nabi, para rasul masih berupa nyawa. Zamannya kata Al-Imam Sahibul Takwil Abu Ja'far Muhammad bin Jari At-Tabari, zamannya namanya zamanul arwah, zaman ketika para nabi, para rasul masih berupa roh atau nyawa. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dikumpulkan, dia mau diumumkan Kanjeng Nabi Muhammad mau datang. Lama ada tukum min kitabi wa hikmah. Kalian dikumpulkan sekarang pada waktu kalian masih berupa nyawa. Akan aku ciptakan bumi dan langit dan kalian akan memiliki umat di bumi dan di langit ini. Zamannya beda-beda, tempatnya beda-beda. Akan aku beri kitab dan hikmah. Ada sebagian ulama mengatakan hikmah ini adalah mukjizat. Modal kamu untuk memberikan petunjuk pada umatmu adalah mukjizat dengan kitab. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Setelah kalian datang di dunia nanti jadi nabi, jadi rasul, aku umumkan setelah kalian akan datang di akhir zaman seorang rasul yang memiliki sifat musaddiqun lima ma'akum. Siapa rasul ini? Kata Al-Imam Syahid wa Syekhul Kabir wal Bahru Zakir, khatim awliya'il warithin fil awwal wal akhir, mu'in hakim ad-din 'ala at-taqrir. Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Ta'i Al-Hakim Muhyiddin Ibn Arab mengatakan Rasulullah musaddiqun lima ma'akum, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semua di zamanul arwah sudah diumumkan akan datang. Itu menunjukkan bahwa Allah pun kathratul ihtimam bima ya'lamu bi Rasulillah, sangat menganggap penting sesuatu sehingga kita diberikan Nabi. Kalau Allah menganggap penting, kalau ente tidak menganggap penting, berarti ente berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut kalian jadi orang beriman pada Rasulullah kalau menganggap penting. Ini jadi kiai jangan sok pintar. Anggap gak penting, saya gak ikut-ikut dasmu. Umatnya Kanjeng Nabi dirusak, mau ikut-ikut ulama macam apa itu? Gak usah jadi ulama, pensiun baik jadi ulama, cukup aja jengkok. Ini sekali bocahnya pakat beres. Untuk bocahnya pakat orang wahnya, minta ahli orang ini jadi manusia kecingan nemen. Ini saudara-saudara kan, ini saudara-saudara penting. Satu, nomor dua, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada Rasulullah musaddiqun lima ma'akum. Kitab Al-Quran wa tasdiqan baina yadayhi. Qurannya musaddiqun lima ma'akum. Rasulullah juga musaddiqun lima ma'akum. Apa musaddiqun lima ma'akum? Membenarkan, meluruskan, mengklarifikasi tentang sejarah para nabi, para rasul yang dibelokkan oleh orang Yahudi, meluruskan nasab Nabi Uzair yang dianggap anak Allah oleh orang Yahudi, meluruskan nasab Nabi Isa yang dianggap anak Allah, bahkan kadang-kadang disebutnya anaknya Yusuf An-Najjar. Di Masjidil Aqsa dulu yang khidmah ada dua orang yang soleh. Nomor pertama Siti Maryam perempuan, nomor dua Yusuf An-Najjar dari Nigeria. Begitu Siti Maryam berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala dimasukkan roh tanpa dia kawin, tanpa dia punya suami, maka jelas orang Yahudi berteriak Maryam berzina dengan Yusuf. Makanya orang Yahudi sampai detik ini di tulisannya di Bible itu ada Isa bin Yusuf. Ini menunjukkan mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak zina dari Yusuf dengan Siti Maryam. Ini penghinaan. Ini apa? Musaddiqun lima Maryam Muhammad kalian. Siapa itu Isa sebenarnya? Bagaimana ceritanya Maryam sampai Allah dalam rangka klarifikasi Maya ta'alaku bi Rasul Nabi Isa Siti Maryam sampai suratnya khusus namanya surat Maryam. Jadi kalau klarifikasi tentang Rasul tidak dianggap penting, Allah menganggap penting, kalian akan berlawan dengan Allah. Bakal mati sampai di akhirat ditandai pada Mustafa mati kasih. Nomor sampai nomornya nomor kayak sampai. Makasih ya.
Makasih. Ngatur dong badan. Mumet. Apa aku belum nanti mumet kok kae. Kan kok kae mumet iku keringetan medal sarape aktif awake sehat awake sehat iso terumure. Wong bakung dawa umure asale sing awake sehat asale sing medal keringetane sarape aktif asale sing medal keringetane asale sing mumet keringetane. Wong bakung kepengen terumur gampang maco sih punya virus mumet soal terumur. Lalu tak percaya sampai coba lihat tetangganya dan kancah-kancahnya sampai orang teman-temannya sampai orang yang hidupnya mumet ada tiap hari mumet gak jual foto mumet tapi umurnya itu panjang sangat 94 tahun masih sehat gak pernah di rumah sakit gak pernah ke dokter ini jenengnya dibarokatin puyeng paling mumet. Ya biasanya dengan kulitnya gampang, ya mati ini gampang. Ini umum kulitnya gampang, mati ini gampang, makan nopo akhir awak nemu diabetes manis 50 tahun sudah limas. Makan nopo mawon minum nopo sate nopo dimakan akhir setruk tak tahu ini soalnya kuburan. Ya ini mati ini kulitnya gampang, mati ini yo gampang. Gitu sampai ini mau dongan, ini kulit gampang kan betul. Oh, kalau tadi kayak sehari ini kulitnya gampang apa betul? Gampang. Boleh maksudnya di Sultan Panjenengan, nyugun kulitnya gampang ya siap-siap mati ini gampang maksudnya atas makan. Biasa kamaran dulu kepengen kulitnya gampang mati ini kengelan gasmu. Para setulus saya berhenti. Subhanallah para setulus. Ini mengklarifikasi. Bagaimana Nabi Sulaiman di-framing oleh orang Yahudi sebagai bos dari para penyihir. Fitnahnya berlanjut sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Setan mengatakan bahwasanya pada waktu Nabi Sulaiman itu meninggal dunia, kata setan dan iblis menyerupai manusia mengatakan, ya ma'asyiral nas, istakhriju ma tahta kursi Sulaiman. Bongkar apa yang ada di bawah kursinya Sulaiman sehingga Sulaiman. Fastaghfiru, maka manusia cuma bongkar rame-rame. Ternyata di dalamnya ada bukunya catatan sihir. Padahal buku catatan sihir itu adalah sengaja ditaruh oleh iblis dan setan dalam rangka memfitnah Nabi Sulaiman sebagai tembok penyihir. Yang membuat fitnah itu adalah iblis, yang merekayasa fitnah juga iblis. Jadi kalau ada di Palembang suka merekayasa fitnah dan dia melihat ini bentuknya manusia, tapi mentalitasnya iblis. Rekayasa fitnah. Iblis itu manusia. Tidak benar. Masya Allah saudara-saudara sekalian. Diklarifikasi bahkan Al-Quran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Diklarifikasi cerita yang bohong dibuat oleh setan dan iblis, direkayasa oleh orang Yahudi, semuanya diklarifikasi di dalam Al-Quran. Maka orang Yahudi ketika menjalankan Al-Quran seperti disambar bedek, gak senang. Oh, Muhammad jangan sampai menyebut Al-Quran, jangan sampai Muhammad menyebut ayat Al-Quran. Sebab ketika menyebut ayat Al-Quran, maka fitnah mereka akan terbongkar. Persis itu yang paling tahu. Ustaz pas ngomong ayat Al-Quran sama, jangan itu ayat Al-Quran, jangan bicara sama, takut terbongkar. Ini yang benci. Biasanya sudah berapa mungkin Yahudi. Kau ngobrol apa gitu kan ya? Ini betul. Mungkin laras ya. Rasul saya mau ikut. Terus saya ikut saya tuh yang putus. Yang harus lagi aku sangkalan ketemu putus. Oh ya belum mati ngadu. Kino betul. Paham apa betul? Dari kita. Maka dari itu ada ulama dia. Ulama itu mulai dari para nabi. Di antaranya bukan segala biasa dengan khususiyah. Yaitu ada dia dari khususiyah kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi di dalam kitab Jami'ul Ushul fil Awliyah. Bukan seperti itu saja, tetapi juga di dalam tugas dan kewajiban para nabi para rasul, perjuangan para nabi para rasul, makom eksistensinya ditempatkan oleh Allah. Musaddiqun lima makom. Ulama kiai bukan sekedar ngajari syariat, ulama kiai bukan sekedar ngajari akhlak,
mempertahankan akidah, tapi para nabi, para rasul ini adalah juga mengklarifikasi perkara yang mungkar, perkara yang batil, sejarah yang dibelokkan, nasab yang dipalsukan, nasab yang dibelokkan harus diluruskan oleh para nabi, para rasul, dan ulama harus mewarisi perjuangan para nabi, para rasul, harus mampu musaddiqun lima ma'hum. Dipilih jadi kiai mau bisa deh pada ngajar fikih tok naku suara tok beres ngono fitnah jadi klarifikasi dosa sampai gimana subhanallah para sahabat rasul ini pak ini nasihat kanjeng Nabi dibelokkan para sahabat rasul berarti mengaku Said dan Said nasabnya terputus menurut para ulama nasabnya terputus tidak konteksnya ilmu satu ilmu nasab bukan sekedar diimajin al-Bantani mawon tetapi juga ulama-ulama sanese sampai detik ini belum bisa ada data-data yang mampu mengangkat nasab dari ahli nyambung dengan kanjeng Nabi. Kalau saya tidak bisa dibantah. Nomor dua secara ilmu filologi manuskrip data yang kuno. Profesor Dr. Rahim Ali cerita sejarah tentang masalah Hadramaut, masalah Ba'ali disebutkan secara filologi bahwasanya Ba'ali mustahil jadi cucunya Rasulullah. Itu ilmu. Barangkali kalau nasab itu masih bisa dipalsukan, kalau manuskrip masih bisa dipalsukan, diambil data yang selanjutnya adalah data dari badannya Habib sendiri yang disebut data genetika DNA. Kalau data yang diciptakan oleh Allah dalam tubuhnya Habib, siapa yang bisa masuk? Gak ada yang bisa masuk. Data Nabi Adam sampai ini DNA-nya pasti ada. Masih itu diambil 200 berarti kemasukan ada di Indonesia. Tadinya 198 sekarang udah 200 dari luar dan Indonesia, bangsa Yahya, bangsa Sultan, bangsa Al-Ratus, Al-Habsyi bin Syihab bin Smith sampai bin Syekh Abu Bakar Al-Habsyi Al-Qaf sedoyo niku sampun di tes DNA dan tes DNA-nya menunjukkan bahwa DNA Habib Ba'ali tidak nyambung dengan kanjeng Nabi. DNA kanjeng Nabi maju ke kanan, DNA Ba'ali lahirnya sebelah kiri. Bisa semua nih? Bisa semua tidak? Maka dari itu secara ilmu genetika mengatakan Habib atau Ba'ali mustahil jadi cucunya Rasulullah karena genetika Habib bukan orang Arab, sedangkan kanjeng Nabi Arab. Genetika kesimpulannya sesuai dengan data sejarah bahwa Ba'ali itu asalnya dari Hadramaut, tapi bukan asli Hadramaut. Di Hadramaut itu komunitas Yahudi. Dulu waktu masih belum masuk Islam pengen kawin dengan orang Yaman dilarang. Orang Yaman nggak pada mau. Kenapa? Karena Yahudi. Begitu masuk Islam maka kawinlah dengan orang Yahudi, kawinlah orang Hadramaut itu dengan orang Yaman. Hidup bersama dengan orang Yaman, mengadakan pergolakan di Yaman. Sampai bangsa asli Yaman, Al-Qadiri, At-Tamim, itu bangsa Arab Yaman, bertentangan, akhirnya merebut porsi politik, bahkan mengaku cucunya Rasulullah, sehingga mendapat bagian dukungan dari sebagian masyarakat Yaman sehingga ngerti. Akhirnya Yaman terbelah menjadi dua, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Utara dikuasai oleh masyarakat Yaman semuanya, membentuk negara persatuan Republik Persatuan Yaman. Yaman Selatan dikuasai oleh Ba'ali para Habib yang dibentuk adalah negara komunis Yaman Selatan. Yang didirikan oleh Ba'ali negara komunis. Mana mungkin cucunya Rasulullah diberikan dari negara komunis. Ini namanya realita, data sejarah realita. Jadi kalau KNU masih tidak mau mengikuti data secara realita, berarti NU tapi baru FPI, NU tapi tampang HTI, nggak mau melihat realita ini. Maka di sana sekjen daripada partai komunis
sosialis zaman selatan. Sekjennya adalah Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf. Habib Abdurrahman As-Sagaf ini sangat dekat dengan Stalin. Jadi ngambil komunis dari Stalin. Kenapa? Karena Habib itu asalnya dari Hadramaut. Hadramautnya asalnya dari Irak, bukan asli Irak, tapi Habib dari orang perempuan Irak. Asalnya dari Eropa Timur, Kaukasia. Dan Stalin itu ke Eropa Timur, Soviet. Soviet itu pusat dari komunis. Ternyata Habib Abdurrahman As-Sagaf itu ngambil komunis itu dari Stalin. Makanya Habib Abdurrahman As-Sagaf itu dekat dengan Stalin dalam sejarahnya. Ada dekat dengan Stalin. Mereka tahu bahwa mereka itu satu genetik, yaitu Yahudi Askenazi. Itu supaya sampai tahu. Wakil presiden daripada negara komunis Yaman adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Bapak Habib Ali Al-Jufri, Uni Emirat Arab. Betul ya? Surat. Pada waktu Yaman Selatan diserbu oleh Yaman Utara, direbut kembali untuk jadi negara Yaman Islam, komunisnya dibuang, itu Bahali dan Habaib banyak yang dipenggal, banyak yang dibunuh oleh orang Yaman. Kalau mereka cucunya Rasulullah, orang Yaman tidak akan berani. Dipenggal, dibunuh, sebagian diusir. Begitu diusir, akhirnya diambil oleh Belanda, datang di Indonesia. Di Indonesia tetap mendirikan komunis apa? Partai Komunis Indonesia. Al-Habib Musa Al-Munawwar, komunis membunuh para ulama, para kiai pada kedua bahkan. DNID, Ja'far Al-Aidi, Ahmad Al-Aidi, itu juga tahun 65. G30 SPKI yang dibunuh tidak tanggung-tanggung. 7 orang jenderal dan para ulama ribuan, termasuk Pansar diracun. Itu muhibbinnya, itu saudara-saudara sekalian, itu membantu DNID untuk membunuh orang-orang Indonesia dengan isu komunisme PKI yang menghancurkan siapa? Nahdlatul Ulama, NU yang menghancurkan komunis. Makanya NU sekarang jangan melindungi orang yang tadinya komunis. Oh, tidak ada. Para syaitan Rasul subhanallah di Kalimantan, Muhammad Fakhrul Barakah itu di Habib Rahim. Ahmad Sufyan Barakah membunuh para ulama partai, membakar sampai atas dasar komunisme. Jangan aneh, karena asal beliau dari Yaman Selatan komunis. Nah itu Yaman menjadi Islam karena Yaman Selatannya diserbu oleh Yaman Utara, oleh orang Arab Yaman yang asli, ibunya diserbu, bahannya diusir. Nah di antara saya terbut menjadi Republik Islam Yaman. Itu Syiah Zaidiyah. Makanya Bang Ali itu agak moral sama Syiah. Makanya kalau Bang Ali terlalu lebay sama Syiah, itu sangat aneh. Kita ada memang ada dendam pribadi mereka pada waktu di Yaman. Dan gitu. Kalau kita menurut Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak semua Bang Ali, tidak semua Syiah itu sesat. Yang kafir itu Syiah Rafidhah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang lainnya tadi-tadinya fasik lah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu semua. Kalau Bang Ali seluruh Syiah itu sesat. Padahal dia sendiri adalah Syiah Ismailiyah. Jadi analisanya analisa dendam pribadi, bukan analisa ilmiah agama. Betul? Saudara-saudara. Nah makanya diusir termasuk wakil presiden daripada Yaman Selatan, Habib Abdurrahman Al-Jufri. Maka lari ke Uni Emirat Arab, di sana punya anak Habib Ali Al-Jufri. Begitu datang ke Indonesia, kata Habib Umar bin Habib, kata Habib yang ada di Indonesia, kalau kalian semua pengen melihat senyum dan wajahnya Rasulullah, lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Ente harus tahu itu bapaknya komunis. Kalau nggak dibuka, ente nggak melek-melek, ente kesel kan kenapa? Namanya imam orang, menurut orang kafir. Melek lu kan? Makanya perilakunya bakal itu orang kodoh dari perilaku orang Arab. Orang Arab itu api-api. Makanya orang Yaman tidak mengakui kalau bakal itu Arab. Memang betul bukan orang Arab. Jadi kita ini bukan orang Arab, orang Eropa
Timur cuma kawin dengan orang Arab. Jadi anak ini mirip Arab sing ibunya. Jadi kan pas dari perempuan ternyata itu adalah Arab, dari laki-lakinya gak ini Arab. Itu pas sejarah dengan genetika. Si gak pas Jawa Tengah Habibku gak pas ya. Gak ngaku terus susah membeli. Makanya ilmu ini kekuatan Allah Subhanahu wujud hitam mukhalafatu qiyamuhu wahdaniyat qudrat iradat ilmu musik lawan ilmu lawan Gusti Allah sampean sing rasane ulama besar sampean yang rasane orang pintar lawan ilmu Allah akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sopo kayak itu sampai ngaku kayak apa? Dia itu adalah orang berkota, dia adalah orang sufi, lawan ilmu Gusti Allah aku kalau merasa. Kita ngomong jangan realita itu ayat Allah. Jangan sampai Allah mengatakan ya Muhammad wa la in ataita bi kulli ayatin ma tabi'u qiblak. Kalau seandainya ayat Allah ditunjukkan kepada mereka semuanya, wa kallamahu al-mauta, orang mati dibangunkan membuktikan bahwa kamu itu adalah benar, mereka tidak akan mengikuti kamu. Kenapa? Karena ini misalnya dengan otoritas aku, memang dufillah pada hadiah. Aku diskerso nyasar ke tiang, tidak ada satu pun yang akan bisa mereka betul. Na'udzubillahin. Yes. Ulone wis kesel sahabat iki. Mudah-mudahan kula saking kula cekal semanten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل صلاة تجيرنا بها من النار وتدخلنا بها الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وعنك راضي عنا واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.